Setiap hari, kita bersentuhan dengan media sosial. Kita scroll Instagram, buka Twitter atau X, baca WhatsApp grup keluarga, dan melihat berbagai macam informasi berseliweran, dari berita nasional, gosip selebriti, sampai isu kesehatan dan politik. Tapi, pernahkah kita berpikir, apakah semua informasi yang kita baca itu benar? Apakah yang tampak meyakinkan itu memang fakta? Atau, justru bagian dari berita palsu yang sengaja dibuat untuk menyesatkan? Nah, untuk membahas hal ini lebih jauh, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Adha Mudzaki Irawandi, mahasiswa S1 Manajemen Logistik dengan NPM 182240081. Dalam video ini, saya akan membahas materi berjudul, Etika dan Logika dalam Berita Palsu di Media Sosial. Dampak, analisis kritis, dan cara menghadapinya. Topik ini penting karena menyangkut bagaimana kita sebagai warga digital dapat menyikapi arus informasi dengan lebih bijak dan bertanggung jawab. Berita palsu atau hoaks adalah informasi yang salah, menyesatkan, dan seringkali sengaja dibuat untuk tujuan tertentu, seperti memengaruhi opini publik, memecah belah masyarakat, atau bahkan sekadar menarik klik demi keuntungan. Contohnya bisa bermacam-macam. Mulai dari hoaks kesehatan seperti minum air rebusan bisa menyembuhkan COVID, hingga hoaks politik yang menyerang tokoh tertentu menjelang pemilu. Bahkan, informasi yang dikemas dengan gambar, kutipan, dan statistik palsu bisa menyebar lebih cepat daripada klarifikasinya. Dampaknya serius. Tidak hanya menyebabkan misinformasi, tetapi juga bisa membahayakan nyawa, menurunkan kepercayaan publik, dan menghancurkan reputasi seseorang secara tidak adil. Karena itulah, berpikir etis dan logis sangat dibutuhkan dalam setiap klik, baca, dan share yang kita lakukan. Kenapa berita palsu bisa tampak meyakinkan? Salah satu jawabannya adalah karena dibungkus dengan kesalahan logika, yang disebut juga logical fallacies. Beberapa fallacy yang sering muncul di berita palsu antara lain. Appeal to emotion, berita dibuat untuk memicu emosi, takut, marah, atau panik. Misalnya, jika kamu diam saja, bangsa ini akan hancur. Kalimat ini provokatif, tapi tidak memberikan data. False cause, dua hal dihubungkan seolah punya hubungan sebab akibat. Contoh, setelah vaksin, banyak orang sakit. Berarti vaksinlah penyebabnya. Padahal belum tentu ada hubungan langsung. Cherry picking hanya menampilkan sebagian fakta yang menguntungkan satu sisi, dan mengabaikan fakta lain yang berlawanan. Bandwagon fallacy, ratusan ribu orang percaya, berarti benar. Padahal banyaknya orang yang percaya tidak selalu menunjukkan kebenaran. Ad hominem, menyerang pribadi, bukan isi argumen. Contohnya, dia bukan dokter, jadi pendapatnya pasti salah. Padahal argumen tetap bisa dikaji secara objektif. Fallacy seperti ini digunakan untuk memperdaya pikiran, menyesatkan logika, dan menggiring opini tanpa dasar yang valid. Selain logika, etika digital juga memainkan peran penting dalam melawan penyebaran berita palsu. Etika di sini bukan hanya soal sopan santun, tapi soal tanggung jawab moral atas apa yang kita konsumsi dan bagikan. Beberapa prinsip etis yang bisa kita pegang. Jangan membagikan informasi sebelum memverifikasi sumbernya, jangan menyebarkan postingan hanya karena sesuai opini pribadi, hargai perbedaan pandangan, tanpa menjatuhkan atau menyudutkan. Jangan menggunakan media sosial untuk menyebarkan kebencian. Setiap tindakan di media sosial punya konsekuensi. Kita bisa membangun kepercayaan dan edukasi, atau sebaliknya, ikut menyebarkan disinformasi dan konflik. Pilihannya ada di tangan kita. Berikut beberapa tips untuk melatih pola pikir logis dan etis saat menghadapi arus informasi. 1. Periksa sumbernya. Pastikan berita berasal dari media terpercaya atau sumber resmi. Jangan percaya akun anonim atau situs tidak jelas. 2. Baca sampai tuntas, jangan hanya lihat judul. Banyak hoaks menyamarkan isi lewat judul provokatif. Judul bisa menipu. 3. Gunakan situs pengecekan fakta seperti Cek Fakta, Turnback Hoax, atau klarifikasi dari Kominfo. 4. Tanyakan pertanyaan kritis. Apakah berita ini logis? Apakah ada bukti? Atau hanya bermain emosi? 5. Pilih untuk tidak menyebarkan jika ragu. Lebih baik berhenti dan berpikir, daripada ikut menyebarkan informasi yang salah. Kesimpulannya, berita palsu di media sosial adalah tantangan nyata, tapi bisa dihadapi dengan dua senjata utama, etika dan logika. Etika mencegah kita menyebar tanpa pikir panjang,
Dan logika membantu kita menyaring kebenaran dari manipulasi. Sebagai pengguna media sosial dan bagian dari masyarakat digital, mari kita jadi pribadi yang tidak hanya cerdas, tapi juga bertanggung jawab. Karena satu klik kita hari ini, bisa berdampak besar pada opini, sikap, bahkan masa depan orang lain.